Pemirsa kasih dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di sini di channel Pembelajaran Digital Kementerian Keuangan Learning Center. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau yang sering dikenal dengan nama BPHTB. BPHTB ini merupakan bea yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bisa terjadi karena adanya pemindahan hak maupun karena adanya pemberian hak baru. Dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan ini biasanya terjadi karena adanya jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian hadiah, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan kali ini kami akan memfokuskan pembahasan mengenai pengenaan BPHTB di dalam lelang. Video ini akan bermanfaat bagi Anda calon peserta lelang yang ingin mengetahui bagaimana cara pengenaan BPHTB dalam suatu pelelangan. Video ini juga akan bermanfaat bagi teman-teman di KPKNL atau calon pelelang yang akan melaksanakan tugas sebagai pelelang, karena kutipan risalah lelang yang berfungsi sebagai akta jual beli hanya dapat diserahkan kepada pembeli yang telah membayar BPHTB. Untuk mengetahui lebih detail mengenai subjek dan objek pajak BPHTB dan hal-hal lain terkait pengenaan BPHTB, kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ketentuan mengenai BPHTB dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang PDRD. Adapun yang menjadi subjek BPHTB atau orang yang harus membayar BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun yang merupakan objek BPHTB atau hal-hal yang dikenai pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat terjadi karena pemindahan hak dan karena perolehan hak baru. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajaknya atau disingkat dengan nama NPOP. Dalam lelang, NPOP adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Sedangkan untuk nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau disingkat dengan NPO PTKP ditetapkan paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Nah, besaran NPO PTKP ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Berbeda halnya dengan NPOP dalam pemindahan hak dengan cara selain lelang, NPOP dalam lelang ini tidak perlu kita bandingkan dengan NJOP dalam pengenaan PBB. Dalam pemindahan hak selain lelang, dalam hal NPOP-nya tidak diketahui atau NPOP-nya lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB, maka
Dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk lelang, berapapun NJOP PBB-nya, maka nilai perolehan kena pajaknya atau NPOP-nya adalah harga transaksi yang tercantum di dalam risalah lelang. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan formula penentuan BPHTB adalah tarif BPHTB dikalikan dengan NPOP yang telah dikurangi terlebih dahulu dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Dan yang paling penting, tarif BPHTB ditetapkan dengan peraturan daerah dan besarannya paling tinggi sebesar 5%. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan tersebut berada. Pajak BPHTB ini mulai terutang sejak tanggal penunjukan pemenang lelang dan sudah harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Pembeli harus membayar sendiri dengan mengisi surat setoran BPHTB kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tempat tanah tersebut berada. Bukti pembayaran BPHTB ini nantinya harus diserahkan kepada Kepala KPKNL untuk mengambil kutipan risalah lelang yang berfungsi sebagai akte fund transfer, yaitu sebagai akte jual beli. Akhirnya kita sampai pada saat yang ditunggu, yaitu bagaimana cara menghitung BPHTB, dan akan disajikan dalam bentuk dua contoh kasus berikut ini. Dalam kasus pertama, objek lelangnya adalah sebidang tanah dan bangunan milik wajib pajak yang disita dan dilelang eksekusi sita pajak. Dalam kasus seperti ini, kita tinggal memasukkan rumus penghitungan BPHTB, yakni nilai perolehan objek pajak NPOP, yaitu harga transaksi lelang sebesar 5 miliar, kita kurangi dengan NPO PTKP-nya sebesar 60 juta rupiah, sehingga akan diperoleh NPO PKP sebesar 4 miliar 940 juta rupiah. Selanjutnya, kita tinggal mengalihkan NPO PKP ini dengan tarif BPHTB yang berlaku, yakni 5%, sehingga akan didapat besaran BPHTB terutang sebesar 247 juta rupiah. Dalam kasus kedua terdapat pengembangan kasus di mana yang dijual adalah sebidang tanah berikut bangunan yang dijual dalam satu paket dengan kendaraan mobil Toyota Camry. Hal yang harus kita perhatikan adalah BPHTB hanya dikenakan untuk tanah dan bangunan saja. Oleh karena itu, apabila tanah yang dijual dalam satu paket dengan barang non-tanah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengeluarkan atau mengekstrak harga tanah dan bangunan saja dari harga total tanah dan bangunan dan non-tanah atau kendaraan. Cara mendapatkan harga tanah dan bangunan saja adalah dengan membandingkan harga total tanah dan bangunan dan kendaraan dengan nilai limit total tanah, bangunan, dan kendaraan. Hasilnya kemudian kita kalikan dengan nilai limit tanah dan bangunannya saja. Dengan cara ini, kita sudah mendapatkan NPOP tanah dan bangunan saja yang harus kita kurangi terlebih dahulu dengan NPO PTKP yang berlaku untuk daerah tersebut. Dan angka ini kemudian kita kalikan dengan tarif BPHTB yang berlaku sehingga akan didapatkan besaran BPHTB
yang terutang. Satu hal yang harus kita pedomani dan selalu kita ingat mengenai pengenaan BPHTB dalam lelang adalah berapapun nilai NJOP PBB tanah dan bangunan di daerah tersebut, kita akan selalu menggunakan harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Anda bisa membuat contoh kasus lain dengan memberikan modifikasi untuk menambah pemahaman Anda. Selamat mencoba!